sahabat pendidik di Kabupaten Jember. Kali ini saya akan berjumpa dengan dua orang yang sangat hebat. Beliau ini sudah mendapatkan gelar sebagai Kepala Sekolah Berprestasi di Kabupaten Jember, dan beliau juga sudah mendapatkan hadiah dari gelar tersebut. Siapakah beliau? Yang pertama nanti akan ketemu dengan Ibu Kunarni. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Selodakon 3. Saya lupa kecamatan mana ya Selodakon ini. Kita nanti akan lebih mendalam ketemu dengan Bu Kunarni. Saya takut salah sebut lagi nih. Yang selanjutnya ini tidak pernah asing buat saya karena sudah sering bertemu dengan saya dengan segudang prestasi dari sekolah beliau. Beliau adalah Bapak Heru Wahyudi. Kebetulan beliau adalah Kepala Sekolah Berprestasi tingkat SMP. Betul nih Bapak? Betul, ya? Apa kabar Pak Wahyudi? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, Mas. Jember makin keren, semakin hari dengan G&D keren hari ini. Kalau misalkan teman-teman pageant mengatakan itu Ibu, Bapak ini sudah punya crown gitu, sudah punya crown sebagai kepala sekolah. Bapak sebagai kepala sekolah berprestasi. Baik, saya mau tanya Bu Kun, rasanya Bu Kun menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat SD ini gimana? Ya, excited banget ya Mas. Iya. Karena saya yang dari kampung ini, kebetulan SD saya di lereng Gunung Argopuro. Oh. Terus bisa nyampe ke kabupaten, terus bisa sampai di memakai crown tadi. Ya, sungguh luar biasa lah, nggak menyangka banget. Gitu ya. Kalau Pak Heru saya nggak perlu tanya deh kayaknya. Kalau Pak Heru soalnya sudah sering, sudah mendapat gelar prestasi yang sangat luar biasa. Tapi beda nih. Oh ini beda ya Pak? Ya, beda. Ini apakah ini spesial Pak Bapak Heru? Spesial sih, karena ini ya, menurut saya ini perasaan saya. Kali ini pemerintah daerah kayaknya ini ya, orang-orang yang berprestasi dihargai gitu. Jadi ada apresiasi dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Pendidikan sendiri. Nah ini ada apresiasi khusus, nggak hanya berupa trofi ataupun piagam, tapi juga ada cash money. Oh, ada cash money. Ini yang luar biasa ya. Jadi Itu mungkin selama ini yang belum gitu Pak ya? Iya betul. Baik. Cuman di acaranya juga luar biasa loh Pak ya. Kalau yang saya pernah ikuti di 2017 itu guru prestasi ya cuman begitu aja lah. Iya. Jadi di ruangan yang biasa. Tapi kemarin tuh saya merasa kayak artis. Oh, gitu ya, Bu, ya? Iya, Jadi kita- ini acara yang membuat kami merasa sangat terhormat dibuat event yang seperti itu. Berarti beda level sudah ya Bu ya? Banget. Jadi apalagi di debat itu ya Pak, saya merasa kayak Miss Universe gitu Iya. ya. Jadi kalau tadi Pak Tata cerita pageant gitu Iya. ya, kayaknya udah ke ajang-ajang Oh, seperti iya, itu iya, ya. iya, Pak, ya. Dengan Iya, sound luar system biasa. yang luar biasa, kemudian Lighting. dengan dekorasi, kemudian pakai videotron ya kayak gitu itu. Kayaknya ini acaranya Dinas Pendidikan yang keren banget, yang luar biasa baru kali ini. Iya. Berarti benar-benar mengapresiasi orang-orang yang Sangat- berprestasi. gitu. sangat mengapresiasi. Benar, akhirnya terbacanya ke seluruh Kabupaten Jember. Kalau dulu mungkin ketika kita menang ya, saya Iya. pernah menang 2017 itu guru prestasi, tapi ya hanya lingkup itu saja karena menyampaikannya. Tapi ini kan kemarin live streaming juga di YouTube ya. Iya. Jadi begitu pengumuman dibacakan, wah WA ini banyak. Nggak menyangka ya segitunya. Wah. Keren saya merasa. Saya mau tanya ini sekarang setelah perasaannya sudah sangat luar biasa dan ini merupakan apresiasi luar biasa dari Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Jember, terutama Pak Hendi ya, Iya. yang mengatakan bahwa dan menyebutkan gitu beliau bahwa ini adalah guru saya yang sangat luar biasa gitu. Nah, Bu Kun, yang membawa Bu Kun menjadi kepala sekolah prestasi tingkat SD itu program apa yang Bu Kun bawa gitu, yang Bu Kun ceritakan nih, yang Bu Kun debatkan gitu apa? Sebenarnya menurut saya sangat sederhana ya, cuma mungkin terbacanya itu sungguh luar biasa dilatar belakangi oleh lembaga saya yang ada di lereng gunung dengan segala fasilitas yang sangat minim, gedung kami aja sudah tidak ada gentengnya, tapi saya tidak membuat saya putus asa untuk tetap mengenalkan IT kekinian kepada anak-anak, sehingga saya membuat program itu Google Classroom sebagai pemberdayaan aplikasi untuk bisa meningkatkan pembelajaran di lembaga
lembaga saya. Melalui Google Classroom itu saya bisa memantau langsung kemajuan anak-anak. Ketika saya masuk ke dalamnya juga saya bisa memantau kinerja guru saya. Mungkin itu yang kemudian menjadi dirasa istimewa begitu. Iya, karena mungkin pinggiran gitu lah, karena kan seperti itu ya Bu ya. Pinggiran, tapi kami benar-benar kayak lembaga Laskar Pelangi. Pelangi, ya. Benar. Laskar Pelangi versi Jember ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ditutup sih gedung kami, jadi gedung yang nggak ada atapnya sekarang sudah beratap. Terus selain itu Bu Kun, tadi memperkenalkan atau menggunakan Google Classroom ya sebagai aplikasi untuk memantau anak-anak. Sebetulnya ada nggak sih kesulitan awal-awal ketika Bu Kun memperkenalkan itu? Apa yang Bu Kun lakukan untuk meminimalisir kesulitan-kesulitan atau menghilangkan kesulitan tersebut? Banget sih. Yang pertama memang SDM anak kami yang orang gunung ya hanya mengerti HP itu, gadget itu hanya untuk komunikasi WA. Kemudian kami mengenalkan bagaimana penggunaan Google Classroom di antara 25 siswa dengan satu guru dan satu pendamping guru. Tentu ketika mereka mengalami kesulitan mengakses itu jadi ramai dan itu butuh ketahanan yang luar biasa. Yang pertama itu. Kemudian bagaimana aplikasi fitur-fitur yang kami berikan di Google Classroom itu anak-anak mudah mengakses itu juga butuh telaten untuk memperkenalkan satu persatu. Selain itu juga kepada gurunya saya juga seringkali mengingatkan untuk selalu memberikan hal-hal yang membuat anak-anak menarik untuk belajar, karena memang minat belajar anak-anak gunung ya kita sudah tahu. Iya. Sekolah bukan tempat yang mengasihkan sebenarnya buat mereka. Saya berharap dengan mereka bisa main gadget di sekolah, walaupun itu untuk belajar, bisa membuat mereka merasa ternyata sekolah itu tidak menakutkan yang mereka pikirkan. Wah, ini luar biasa. Kalau Pak Heru, program apa nih yang Pak Heru perkenalkan atau yang Pak Heru bawa akhirnya bisa menang gitu? Pak Heru bawa apa sih kok bisa menang gitu? Yang saya bawa itu sniper. Oh, sniper Pak? Bukan penembak gitu. Saya juga kaget lah, ini Pak Heru bawa sniper. Jadi waktu itu yang saya bawa itu saya kasih judul sniper cakep gitu. Jadi penembak gitu yang cakep lah itu ya. Tapi disitu sebenarnya hanya akronim aja. Sniper itu SMA Negeri 4 Jember. Cakepnya itu Cascading Knowledge Program. Cascading Knowledge Program. Itu gimana sih Pak? Cascading Knowledge Program itu sebenarnya ini dari istilah di bidang ekonomi. Jadi cascading itu menurunkan, jadi kayak air terjun gitu menurun. Nah, tapi di sini karena saya kasih tambahan knowledge, jadi menurunkan pengetahuan. Menurunkan pengetahuannya menjadi menurun atau diturunkan? Menurunkan, jadi ya diturunkan pengetahuannya. Jadi seperti saya setiap hari Senin itu kan biasanya mengadakan pembinaan. Nah, kemudian di pembinaan itu dari hasil refleksi saya waktu tahun 2022, nah ternyata teman-teman itu dengan kurikulum Merdeka masih kesulitan seperti bagaimana sih ngajar berdiferensiasi yang berpihak pada peserta didik gitu. Nah dari situ program saya jalankan sehingga kalau hari Senin ketika saya ngasih pembinaan itu arahnya udah nggak pembinaan lagi, tapi cukup saya informasi biasanya. Setelah itu Bapak Ibu guru itu saya tunjuk secara acak untuk berbagi praktik baik. Nah, misalkan praktik dalam ngajar. Nah, akhirnya gantian setiap hari Senin itu saya suruh maju satu. Mereka bercerita. Misalkan guru IPA, wah saya ketika ngajar keanekaragaman hewani, nah anak-anak saya ajak kemana, kemudian dan terusnya sehingga anak disitu benar-benar senang. Kemudian anak-anak menjadi ketagihan ingin belajar lagi. Nah dari sini setiap hari Senin itu karena saya tunjuk secara acak di sekolah ternyata timbul learning community. Learning community gini, jadi ketika saya coba ke ruang guru gitu, nah guru-guru kok ini ada apa gitu. Ternyata guru-guru itu ini jadi rajin belajar. Belajarnya saya itu nanti ngajarnya yang baik yang seperti apa, sehingga nanti kalau saya Senin itu sama Pak Heru suruh maju, saya itu bisa cerita pengalaman saya ngajar yang baik. Nah ini terus seperti ini sehingga semuanya akhirnya sekarang ya guru-guru lumayan sih ngajarnya keren-keren. Nah termasuk di bidang IT karena di tempat kami kebetulan saya membranding dengan Smart School ya, sekolah smart, sehingga pemanfaatan aplikasi-aplikasi itu. Nah ini kalau hari Sabtu guru-guru belajar mereka.
Misalkan bagaimana sih memanfaatkan kuisis, memanfaatkan Kahoot dalam belajar, mereka udah belajar secara mandiri tanpa harus saya tunggu lagi. Berarti menurunkan itu tadi ceritanya tuh sama dengan ketuk tular lah seperti itu ya Pak ya. Betul lah. Oh cuman ya. kerennya aja Kerennya saja. Case Iya. apa tadi Pak? Cascading Cascading knowledge ini. Iya. Oh alah ya tapi memang itu menjadi sebuah kekayaan intelektual yang ada di SMP 4 itu ya Pak ya. Iya. Nah mungkin ini teman-teman pendidik yang ada di Kabupaten Jember yang ada di rumah yang sedang nonton ini mungkin bisa jadi sebagai motivasi teman-teman juga di rumah untuk saling belajar dengan teman sejawatnya gitu ya. Selain itu juga bagaimana menumbuhkan minat belajar anak-anak ternyata minat belajar itu dimulai dari guru ya. Betul. Seperti tadi Bukun Iya. menyampaikan semuanya diawali dari guru gitu ya. Pak Heru juga ternyata Betul. dimulai dari guru juga. Jadi ini adalah program yang memang nyata, jadi bukan kaleng-kaleng gitu. Makanya beliau ini mendapatkan gelar sebagai kepala sekolah berprestasi. Nah selain itu nih, tadi sudah mendapatkan gelar gitu ya Pak ya, program sudah disampaikan. Cukup di sini atau masih ada step selanjutnya nih yang Bapak Ibu kembangkan di sekolah ini apa? Bukun deh. Yang saya kembangkan di lembaga saya, yang pertama tentu saya ingin meningkatkan kompetensi guru saya dalam mengajar. Dengan adanya Kurmer, tidak hanya semata itu di atas kertas, tapi ayo bergerak untuk bisa melaksanakan perubahan kurikulum sebaik-baiknya untuk anak-anak. Terutama bagaimana pola mengajar di dalam kelas tidak menjadi konvensional hanya menyampaikan pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana saya ingin anak-anak berasa itu mereka bermain ketika mencari ilmu pengetahuan, bukan lagi merasa kayak dijejeli informasi-informasi yang harus dihafalkan, tetapi saya ingin mereka merasa enjoy dengan setiap kegiatan, ternyata dia itu bermakna dan mendapatkan ilmu pengetahuannya sendiri. Saya ingin itu yang dilaksanakan oleh guru-guru saya. Kalau Pak Heru? Ya, kalau saya untuk program berikutnya ini, kebetulan dari rapat pendidikan kemarin, kita literasi sama numerasinya itu yang masih tidak setinggi yang lain, sehingga ini teman-teman kemarin ya ide yang luar biasa keren dari teman-teman. Saya awal hanya nih, saya ingin bikin ini komunitas, namanya komunitas Dulin gitu ya. Dulin itu sebenarnya di situ adalah komunitas duta literasi dan numerasi. Nah di komunitas Dulin itu harapan saya nanti dari duta-duta itu mereka setiap harinya kalau ada waktu longgar di sekolah ataupun kita buatkan space waktu tersendiri di hari Sabtu, mereka Dulin. Nah Dulinnya ya bagaimana mendongeng, berpantun, itu untuk literasinya. Kemudian untuk numerasinya, kebetulan saya basicnya matematik. Banyak saya alat-alat permainan matematik seperti kartu domino aljabar, kartu domino bilangan. Jadi mereka main sehingga mereka harapan saya nanti literasinya naik, meningkat, numerasinya juga meningkat, tapi dengan cara bermain, memanfaatkan duta-duta literasi. Dan kemarin ya luar biasa teman-teman mengadakan pemilihan duta literasi, duta numerasi, duta lingkungan, itu udah kayak pageant gitu. Gitu ya Pak? Iya, sehingga anak-anak udah pakai pakai baju daerah, kemudian mereka ya jalan pakai disiapkan karpet merah gitu, bentuk T, karpet, udah jalan, kemudian mereka menyampaikan apa sih visi misinya untuk bisa menjadi duta. Jadi tiap-tiap kelas kita ada duta masing-masing. Wah, ini luar biasa ya, mungkin tidak hanya menyampaikan pesan saja gitu Pak yang disampaikan, tapi aksi nyata mereka juga akan terlihat gitu nanti gitu ya Pak ya. Ini luar biasa, jadi kedepannya ternyata sudah punya program-program yang lain yang luar biasa juga. Sekarang nih, berarti untuk yang misalkan nih ada KS prestasi lagi, kepala sekolah berprestasi lagi, Bapak Ibu boleh ikut nggak ya kira-kira ya? Ya kayaknya kalau di Jember nggak boleh. Terus ya, berarti udah tingkat lebih, Ya, tingkatnya udah ada naik tingkat, ya, ya. nasional ya, Iya. gitu ya. Baik, kalau begitu dari Bukun untuk teman-teman kepala sekolah SD nih yang akan mengikuti ajang yang nanti akan diadakan lagi, saya akan ada kabarnya sih akan ada lagi yang lebih heboh gitu ya Bu ya. Dari Dinas Pendidikan nanti akan melaksanakan lomba-lomba seperti ini lagi. Pesan apa yang Bukun sampaikan untuk teman-teman kepala sekolah di sekolah dasar? Tidak hanya sekolah dasar ya, mungkin MI, madrasah dan yang lainnya. Monggo Bukun.
Kalau menurut saya lakukan tanggung jawab dan tugas kita secara tulus saja, karena prestasi yang kita dapati sebenarnya hanya bonus. Yang lebih penting adalah ketercapaian harapan kita terhadap lembaga yang kita pimpin, kemudian semua program-program dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa sertakan hati dalam setiap kegiatan kita. Sertakan hati, itu yang luar biasa saya dapatkan hari ini. Kata-kata ini hari ini yang saya dapatkan. Ya, wah, menyentuh sekali nih kata-kata ini ya. Jadi sertakan hati katanya. Karena kalau lihat penempatan saya Mas di lembaga yang saya memang baru datang di sana di Selada Konika, kayaknya enggan banget, jauh dari rumah, kondisi fisiknya seperti itu, sumber daya manusianya juga sangat terbatas. Waktu itu saya hanya punya 4 guru untuk 6 jenjang kelas, tapi ketika saya merasa pasti ada hikmah yang Allah kasihkan kenapa saya harus di sini. Dan dengan bersama teman-teman saya bisa membuat SD saya menurut saya ada progres. Kalau menurut mereka progres saya tidak terbaca dengan maksimal, tidak masalah. Tapi bagi saya sudah berbuat, setidaknya anak didik saya sudah ada kelihatan untuk bisa lebih menyenangi sekolahannya, itu udah cukup buat saya. Luar biasa. Kalau Pak Heru sendiri nih, apa ya, semacam bisa dikatakan kata-kata juga sih buat teman-teman teman-teman kepala sekolah SMP untuk yang selanjutnya ikut menjadi kepala sekolah berprestasi. Kalau di SMP sih kebetulan oleh Bapak Kabid Pembinaan SMP itu udah dijalankan saat ini. Jadi sebenarnya teman-teman di semua sekolah itu sudah punya praktik baik ya. Cuman memang teman-teman rata-rata belum terdokumentasikan dengan baik. Sehingga harapannya ya apa yang kerjakan jangan lupa tulis. Jadi kerjakan, tulis semacam itu. Sehingga punya dokumentasi. Nah ini selama di SMP kebetulan Bapak Arianto, Bapak Kabid Pembinaan SMP, ini kemarin teman-teman yang untuk di penandatangan PKKS. Nah itu teman-teman menyertakan praktik baiknya. Nah ternyata ya semuanya udah punya gitu, memang cuman selama ini belum terdokumentasikan gitu aja. Sehingga harapan saya ke teman-teman kepala sekolah, ayo apa yang kita lakukan, kita dokumentasikan sehingga ketika ada event apa kita dibutuhkan, ya kita tinggal menyertakan saja gitu. Karena ternyata emang praktik baik teman-teman itu yang sudah disampaikan kapan hari ketika pembinaan sama Bapak Kabid, wah ternyata mereka keren-keren loh. Banyak ternyata dan bagus-bagus dan benar-benar terlihat kalau tadi bukan bekerja dari hati, kelihatan teman-teman bekerjanya sudah dari hati gitu, dari apa yang mereka peroleh seperti itu. Jadi kata-kata yang mengatakan bahwa tulislah apa yang kalian lakukan agar orang lain mengenal kalian. Betul. Itu benar ya Pak? Benar ya. Tapi kalau saya beda Pak. Gitu ya. Kalau saya gimana? Berfotolah supaya orang lain mengenal gitu ya. kalian. Jadi ya memang karena mungkin saya nasib ya Pak. Gitu. Memang di sisi lain ada berfotolah, tapi dalam hal semacam praktek baik ini ketika tidak terdokumentasikan, betul. akhirnya ya udah ilmunya mandek di situ. Iya, tapi kalau betul. ditulis kemudian dipublish gitu ya, akhirnya semua orang kan dapat ilmunya. Ya, jadi kalau kita katakanlah kalau kita nggak bisa berbagi uang ya, kita berbagi ilmu itu malah lebih luar biasa. Betul, luar biasa. Terima kasih Pak. Ini kata-katanya. Walaupun kalau kita nggak punya uang, tapi kita membagikan ilmu kita itu sudah lebih dari membagikan uang katanya. Karena itu nggak mengurangi apa ya, justru akan bertambah. Betul, iya. Terima kasih Ibu Kun, Pak Heru yang sangat luar biasa. Sama-sama. Kata-kata hari ini, tipsnya, cerita-ceritanya yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Semoga hari ini apa yang disampaikan menginspirasi Bapak, Ibu guru semuanya yang ada di Kabupaten Jember, sahabat pendidik semuanya yang ada di Kabupaten Jember dapat mencatat setidaknya setiap perubahan-perubahan yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa tahun ini Bapak Ibu adalah kepala sekolah berprestasi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.